Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirasul Kifli Sakur dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas MIT dari Pak Abdurrahman SPD MSc. Baik, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, ada 4 tahapan proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahapan yang dimaksud. 4 tahapan proses transisi penduduk. Pada tahap ini, angka kematian dan kelahiran masih tergolong tinggi. Umumnya, pada tingkatan 35/1000 ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran, seperti belum tersedianya program keluarga berencana dan alat kontrasepsi, sedangkan meningkatnya kematian akibat kondisi kurangnya ketersediaan pangan akibat gagal panen, pendapatan yang rendah, hingga wabah penyakit yang tidak terkontrol. Tidak heran, pada tahap ini peran anak sangat penting untuk menunjang perekonomian keluarga, sebab pendidikan tidaklah penting. Tahapan yang kedua, pada tingkat kedua, angka kelahiran tetap tinggi, namun angka kematian menurun drastis hingga ke angka 20 sampai 1000. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan populasi yang sangat tinggi. Ada 2 faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian, yaitu adanya perbaikan penyediaan makanan dari hasil pertanian, serta perbaikan di bidang kesehatan masyarakat untuk mengurangi kematian. Tingkat ketiga, angka kelahiran mulai menurun secara drastis dan angka kematian kembali menurun, namun secara perlahan. Angka kelahiran kira-kira mencapai 20 sampai 1000, sedangkan angka kematian mencapai 15 sampai 1000, sehingga terjadi pertumbuhan populasi secara perlahan. Namun jumlah populasi sudah sangat banyak. Meskipun pertumbuhan perlahan, jumlah anak yang lahir sudah sangat banyak. Penurunan kelahiran sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya penggunaan alat kontrasepsi dan program keluarga berencana yang dimulai diterapkan oleh masyarakat. Tingkat keempat atau tahapan yang keempat, angka kelahiran dan kematian sudah sangat rendah, pada level 16 sampai 1000 untuk kelahiran dan 12 sampai 1000 untuk kematian itu, sehingga pertumbuhan populasi sangat rendah. Pada tahap ini, negara umumnya sudah dianggap maju dan terindustrialisasi, dan juga dikatakan bahwa tingkat penduduk dalam keadaan stabil. Soal yang kedua, jelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan, serta kemukakan 3 model piramida. Berikut indikator untuk analisis kependudukan. Yang pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan suatu usaha besar yang memerlukan banyak biaya dan tenaga. Sensus atau cacat jiwa adalah proses pencatatan, perhitungan, dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal menetap di suatu negara atau wilayah tertentu secara bersamaan. Survei penduduk. Survei penduduk adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk tanpa menghitung keseluruhan penduduk yang ada dalam suatu negara. Suatu survei dilakukan dengan mengambil contoh-contoh yang dipilih dengan cara tertentu, kemudian dianalisa, dan kesimpulannya berlaku untuk semua penduduk dalam suatu negara. Yang ketiga, yang berikutnya, sistem registrasi penduduk. Sistem registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dipelihara penguasa setempat, di mana biasanya dicatat
setiap kelahirannya, kematian, adopsi, kematian, perceraian, perubahan pekerjaan, pekerjaan nama, dan perubahan tempat tinggal. Data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa pada tingkat regional dan nasional. Data diperoleh dengan menambahkan satu catatan ke dalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Adapun 3 model piramida kependudukan. Yang pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif. Gambar piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar, puncaknya meruncing. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, piramida penduduk muda juga jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Contoh negara dengan piramida penduduk muda adalah Indonesia dan Cina. Kedua, piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran atau natalitas dan angka kematian atau mortalitas cenderung seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida penduduk dewasa sangat sering ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat, dan Inggris. Piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah atau negara yang angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Gambar piramida penduduk tua berbentuk batu nisan dan terdapat antara lain di Jerman, Belgia, Swedia. Soal yang ketiga, apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk? Yang menjadi terdapat 2 perbedaan mendasar, yaitu cakupan penduduk dan waktu pelaksanaannya. Survei hanya sebagian penduduk, sensus penduduk, waktu pelaksanaannya sensus 10 tahun sekali, survei biasanya 5 tahun sekali. Gambarannya, registrasi memberi gambaran tentang perubahan penduduk secara terus-menerus. Sensus dan survei memberi gambaran tentang keadaan pada saat tertentu saja. Soal yang keempat, teori fertilitas dapat ditinjau pendekatan sosial dan ekonomi. Kemukakan 2 pendekatan tersebut. Dua pendekatan dalam teori fertilitas. Pendekatan ekonomi. Menurut Harvey Leiberstein, mempunyai anak dapat dilihat dari 2 segi ekonomi, yaitu kegunaan atau utility, biaya atau cost yang dikeluarkan untuk membesarkan dan merawat anak. Kegunaan atau utility adalah anak memberikan kepuasan kepada orang tua dan dapat memberi balas jasa ekonomi, misalnya kiriman uang atau membantu dalam kegiatan produksi atau pertanian. Pendekatan sosial. Di dalam pendekatan sosial terdapat konsep. Antara konsep ini dipakai sebagai alat untuk menganalisa tinggi rendahnya fertilitas atau suatu kelompok wanita dengan kelompok lain, antara negara maju dan berkembang, antara kelompok tingkat ekonomi dan sebagainya. Contohnya, kelompok wanita dengan pendidikan tinggi akan kawin di umur lebih tua dan umumnya mempunyai jumlah anak yang lebih sedikit dengan memakai kontrasepsi. Soal yang kelima, tentukan GVR dan ASVR dari data fertilitas di daerah Sukamaju. GFR, jumlah penduduk wanita umur 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun adalah 300 dengan jumlah kelahiran 15.
maka nilai GFR-nya adalah 15 bagi 300 kali 1000 sama dengan 50. Ini berarti pada tahun sekian, setiap 1000 wanita umur 15 sampai 49 tahun terdapat kelahiran sebanyak 50. ASPR. Data perhitungan ASPR menunjukkan bahwa angka ASPR rata-rata dari 7 data terdapat 4 data dari hasil ASPR dengan nilai yang sama. Ini menunjukkan bahwa di daerah Sukamaju, umur tidak mempengaruhi angka ASPR sampai pada titik tertinggi, yaitu kelompok umur 30 sampai 40 tahun. Kemudian pada usia 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 45 sampai 49 tahun mengalami penurunan. Soal ke-6. Di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Terdapat 2 standarisasi dalam analisis mortalitas. Yang pertama, standarisasi langsung. Distribusi populasi standar berdasarkan kelompok umur atau jenis kelamin. Pada standarisasi ini membutuhkan rata-rata spesifik umur atau seks pada populasi studi dan komposisi populasi berdasarkan seks atau umur pada popular standar. Langkah-langkah standarisasi langsung yaitu: pertama, hitung angka rata-rata pada setiap tahun stratum. Kedua, pilih standar populasi yang akan digunakan sebagai acuan standar, misal populasi standar dunia. Ketiga, jumlahkan semua hasil pada semua strata dari kasus atau kejadian yang diharapkan, lalu bagi jumlah total dengan kasus yang diharapkan dengan jumlah populasi standar. 4. Kalikan rata-rata spesifik umur pada populasi standar pada setiap kelompok umur untuk mendapatkan jumlah kasus atau kejadian yang diharapkan. Standarisasi tidak langsung. Angka rata-rata spesifik umur atau jenis kelamin per kelompok dari populasi standar diaplikasikan pada setiap kelompok dalam populasi studi. Walaupun demikian, perhitungan angka rata-rata yang distandarisasi langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya sama. Kedua metode ini bisa digunakan untuk mempertimbangkan faktor lain selain umur dan jenis kelamin. Pada perbedaan komposisi ras atau suku, standarisasi tidak langsung membutuhkan data. Yang pertama, komposisi umur atau seks dan kematian atau kasus, dan rata-rata spesifik berdasarkan umur atau seks dan total rata-rata populasi standar. Kedua, total angka kematian dan kesakitan pada populasi studi dan jumlah populasi pada setiap strata pada populasi studi. 3. Hasilnya pada angka kematian atau kesakitan yang sudah distandarisasi ditambah rata-rata yang standarisasinya dengan umur atau seks, atau Standardized Mortality Ratio atau SMR, atau Standardized Incidence Ratio atau SIR. Sekian pemaparan singkat materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.